Silakan untuk termohon dulu pihak KPU. Siapa yang akan menyampaikan? Kuasa hukum yang mulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon akan menyampaikan jawaban termohon terhadap perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres strip 12 Romawi garis miring 2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar, Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini kami Hasyim Asyari SHM SI PhD, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan seterusnya bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44 strip garis miring PY.01.1 strip SU garis miring 07 strip 2024 tanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan seterusnya, dan dibacakan yang mulia. Semuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, advokat atau penasihat hukum pada kantor firma Haikon, serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon dalam hal ini memberi jawaban termohon dalam perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres strip 12 Romawi 22 Romawi garis miring 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 nomor urut 1 sebagai berikut. Dalam eksepsi A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 475 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya. Dasar-dasar hukum mungkin tidak perlu dibacakan. Siap yang mulia. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut. Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ditangani oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung. Pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP. Pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh KPU atau Bawaslu. Sengketa pemilihan ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran pidana ditangani oleh Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Sengketa tata usaha negara pemilihan ditangani oleh Bawaslu, Pengadilan Tinggi, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Perselisihan hasil pemilihan umum ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, akan tetapi pemohon mendalilkan yang pertama, dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 sampai dengan 93 permohonan pemohon. Yang kedua,
mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 sampai dengan halaman 98 permohonan pemohon. Dan yang ketiga, jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. B. Eksepsi format permohonan. Bahwa format permohonan perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 dan seterusnya, bahwa format permohonan pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PMK 2 tahun 2024, karena dalam posita permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan termohon, bahwa selain itu petitum yang dibuat oleh pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon, bahwa dengan demikian format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2 tahun 2024. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. C. Eksepsi permohonan tidak jelas dan kabur. Bahwa dalil-dalil pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal seperti nepotisme, pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, keterlibatan aparatur negara, pengerahan kepala desa, sampai dengan penyalahgunaan bantuan sosial. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon nyata-nyata telah kabur, keluar dari perihal permohonan, dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Romawi 2. Dalam pokok permohonan, bahwa termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan pemohon akuo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh termohon. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 34, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Bahwa menurut pemohon, termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena tidak memenuhi syarat formil. Bahwa termohon menolak dalil pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa tindakan termohon yang menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon, dan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 junto pasal 18, pasal 19 dan pasal 21 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dokumen persyaratan pencalonan yang diatur dalam pasal 9 dianggap dibacakan. Diatur pula dalam pasal 10 juga dianggap dibacakan. Sedangkan dokumen persyaratan calon
diatur di dalam pasal 18 dianggap dibacakan. Diatur dalam pasal 19 dianggap dibacakan dan diatur dalam pasal 4 pasal 21 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU melakukan penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan dan memeriksa dua hal. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Dan yang kedua adalah kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 dan pasal 37 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama jika dinyatakan lengkap atau dinyatakan belum lengkap. Bahwa status lengkap dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak untuk melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf B Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 2 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan lengkap, termohon inkasu KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk termohon inkasu KPU kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan selanjutnya menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 25 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meliputi dua hal. Yang pertama, verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan yang kedua, perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah memenuhi syarat. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 52, pasal 53, dan pasal 54 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023 dan menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 14 November 2023.
bahwa perlu juga ditegaskan, pemohon juga tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 maupun keputusan KPU nomor 1644 tahun 2023. Memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Raka Buming Raka, misalnya putusan nomor 730/BDT PN Jakarta Pusat, tetapi tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh orang lain, oleh Mardi Jaya, oleh Ahmad Rizal Robiananta, Agung Tegar Prakoso. Putusan nomor 283/BDTG PN SKT yang menyoal juga tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh orang lain, Dr. Andes Aryono Lestari. Putusan nomor 56/2024/PTWN Jakarta juga tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh Sanggul Hamonangan Sirait. Ada 3 putusan yang lainnya yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia. Tampak jelas di dalam tabel tidak satu pun gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Raka Buming Raka. Bahwa terhadap keputusan KPU nomor 1632/2023 dan keputusan KPU nomor 1644/2023 juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon. Terlebih kedua keputusan aku tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, baik berupa temuan atau laporan, sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 inkasu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, serta telah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu, dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan, atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan
sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini termohon telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, dibentuklah tim seleksi KPU dan Bawaslu tentunya, yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 120/P tahun 2021 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027 dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Bahwa Kepres 120/P tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan Presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Bahwa setelah terbit Kepres 120/P tahun 2021 sampai terpilih anggota KPU masa jabatan 2022 sampai 2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Kepres 120/P tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Kepres Akuo telah sah berlaku. Bahwa meskipun terdapat kritik terhadap Kepres 120/P tahun 2021 yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu tahun 2024 yang terdiri dari beberapa lembaga, misalnya IPC, Kode Inisiatif, KISP, Netfit Indonesia, Perludem, Puskapol UI, SPD, Pusako, FHUA, DIP Indonesia, ICW, dan Negrit pada tanggal 13 Oktober 2021. Faktanya, sebulan kemudian, pada November 2021, beberapa anggota dari koalisi masyarakat yang mengkritik Kepres Akuo ikut menjadi pembaca makalah atau reviewer pada seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Di antaranya adalah Hadar Nafis Gumai, Titi Anggraini, dan Zainal Arifin Mohtar. Menjadi jelaslah bahwa tidak ada persoalan terhadap Kepres nomor 120/P tahun 2021. Bahwa pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menentukan tim seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027. Bahwa terdapat prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR dalam seleksi calon anggota KPU. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga di tangan DPR. Artinya, jika yang dipersoalkan adalah netralitas calon anggota KPU, maka hal itu telah dijamin oleh Presiden dan juga DPR melalui mekanisme saling mengawasi. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan tidak netralnya calon anggota KPU terpilih dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik. Penting termohon tegaskan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 468, pasal 469, dan pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Bahwa putusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap verifikasi partai politik menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Hal ini juga membantah tuduhan pemohon bahwa independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan. Bahwa selain itu, pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum 2024 yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang meyakini independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan, sebab proses penyelenggaraan pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa pemohon yang menuduh Bawaslu tidak berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan selebihnya yang mulia, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 40 sampai dengan halaman 50, bukan menjadi tugas termohon untuk menjawabnya. Bahwa pemohon mendalilkan nepotisme pasangan calon nomor urut 2 menggunakan lembaga kepresidenan yang tercantum pada halaman 50 sampai dengan halaman 58 ditujukan oleh pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan yang terdapat dalam permohonan pemohon pada halaman 58 sampai dengan halaman 66, serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya yang ada di halaman 66 sampai dengan halaman 63 permohonan pemohon, bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab termohon untuk membantahnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah. Bahwa pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara yang tercantum dalam halaman 67 sampai dengan halaman 77 lagi-lagi tidak menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya. Bahwa pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa yang tertera pada halaman 77 sampai dengan halaman 82 lagi-lagi juga bukan menjadi beban termohon untuk menyangkalnya. Bahwa pemohon menuliskan dalam permohonannya tentang adanya undangan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana yang tercantum dalam halaman 83 permohonan pemohon bukanlah menjadi kewenangan termohon untuk menyanggahnya. Bahwa pemohon menuduh adanya intervensi ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, jadi Mahkamah Konstitusi juga ikut didalilkan yang mulia, tertera pada halaman 84 sampai dengan halaman 86 permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan termohon untuk menjawabnya. Namun demikian, hal ini menjadi tuduhan serius kepada Mahkamah Konstitusi dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi tuduhan pemohon tersebut. Bahwa pemohon mendalilkan penyalahgunaan bantuan sosial dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yang dicantumkan di halaman 86 sampai dengan halaman 92 permohonan pemohon lagi-lagi tidak menjadi kewenangan termohon untuk membantahnya. Bahwa pemohon menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis yang dalam uraiannya menunjuk pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu. Nah, ini sekarang urusannya Bawaslu ini. Melalui Perpres nomor 18 tahun 2024 bukan menjadi urusan rumah tangga termohon, tetapi urusan domestik Bawaslu. Sekali lagi termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.000, mohon izin yang mulia, mohon maaf, 502.000 ya. Yang mana yang benar itu? 502.000 yang mulia. 564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui putusan nomor 001-BW/ADM-PP/14.00/2 tanggal 6 Maret 2024. Amar putusan aku menyatakan terlapor, dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa bahkan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi nomor 001-PP/BWSL/00.00/3 Romawi/2024 tanggal 20 Maret 2024. Amar putusan aku menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiani Widyaningsih sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 001/LP dan seterusnya tanggal 6 Maret 2024. Bahwa dengan demikian yang mulia,
Tuduhan pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan, klaimnya belum mendapatkan putusan yang mulia, adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon? Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 ada di TPS 0101 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Kasusnya sudah viral yang mulia. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling, maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024. Bahwa pemohon menyebutkan adanya penyelundupan 2 surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada faktanya 2 surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pada faktanya tidak ada pengurangan suara. Bahwa faktanya perolehan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang 9 suara. Dalam dokumen hasil PPWP tidak terjadi pengurangan apapun terhadap perolehan surat suara paslon nomor urut 1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar. Tidak ada suara paslon nomor urut 1 yang hilang. Bahwa kenyataannya perolehan suara paslon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen memang hanya 38 surat suara dalam dokumen hasil PPWP. Artinya tidak terjadi pengurangan suara sedikit pun terhadap perolehan suara paslon nomor urut 1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa pernyataan pemohon mengenai Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan, Madura, dalil tersebut bukan merupakan ranah termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada Bawaslu. Bahwa pemohon menyatakan adanya coblos lebih dari 1 kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 tanpa menyebutkan lokus atau lokasi, sehingga dalil ini menjadi kabur. Tidak jelas berada di mana TPS yang disebutkan oleh pemohon. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Terhadap permasalahan yang dilarikan pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 berdasarkan rekomendasi Bawaslu nomor 067-PP.00.02-K.BT.06-2-2024 pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Bahwa terdapat TPS janggal di sejumlah TPS di Kelurahan Purwatani, pemohon juga mendalilkan ada TPS janggal di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dalam kenyataannya nomor TPS yang didalilkan oleh pemohon, yakni nomor TPS-nya 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904 dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus.
bahwa pemohon mendalilkan terdapat anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, pada faktanya tidak terjadi apa-apa, yang mulia. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan termohon melalui sistem IT dan Sirekap adalah tidak benar. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum serta keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum menjelaskan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilihan umum. Bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat melakukan cek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU Inkasu termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu 2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana termohon sampaikan dalam rilis KPU perkembangan penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 melalui Sirekap tertanggal 19 Februari 2024. Bahwa pada proses pemilu 2019 lalu melalui sistem yang dimiliki oleh termohon yaitu situng yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan Sirekap, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan nomor 01/PHPU/Pres/17 Romawi/2019 pada halaman 1871 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman web situng bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan paragraf 3.57.1 putusan ini. Bahwa pendeknya, Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu. Sekali lagi, hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon. Bahwa keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat atau nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam pasal 382 sampai dengan pasal 409 Undang-Undang Pemilu. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap tidak terbukti. Petitum yang mulia, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PSD dan Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak perolehan suaranya 40.971.906. Pasangan calon nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka perolehan suaranya 96.214.691. Pasangan calon nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD Haji Muhammad Mahfud MD perolehan suaranya 27.040.878. Total suara sah 160.000
4.227.475. Tahu apabila yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, jawaban termohon dalam perkara nomor 1 PHPU-Pres/2022/2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan jawabannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Don't stop.